warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi yang beranggotakan Saya Ayu Mulyani dengan nomor NIM 22272200097. saya Tanti Aprianti dengan NIM 22272200094. Saya Sumsonur Hajiyah dengan NIM 22272200077. Kami akan menjelaskan materi tentang Pendidikan Inklusi dan Anak Disabilitas dengan Hambatan Tunarungu. mau tahu penjelasan lebih detailnya bagaimana? Yuk simak video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun kondisi lainnya. Sedangkan tujuan pendidikan inklusi adalah memastikan bahwa semua anak itu memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Lalu apa yang dimaksud dengan anak penyandang disabilitas? Pengertian anak disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Dan apa saja sih jenis-jenis anak disabilitas itu? Jenis-jenis penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada disabilitas fisik, yang termasuk ke dalam disabilitas fisik itu seperti kelainan tubuh atau tunadaksa, kelainan indera penglihatan atau tunanetra, kelainan indera pendengaran atau tunarungu, dan kelainan bicara atau tunawicara. Nah, sedangkan yang kedua ini ada disabilitas ganda. Disabilitas ganda ini adalah tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan, baik cacat fisik ataupun mental. Itu merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluar biasaannya. Misalnya seperti penyandang tunadaksa disertai dengan tunagrahita sekaligus, atau penyandang tunanetra disertai dengan tunarungu sekaligus. Selanjutnya, konsep dasar anak dengan hambatan pendengaran tunarungu. Apa itu anak dengan hambatan pendengaran? Pengertian tunarungu menurut Suito dalam buku Ortopedagogik Tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Selanjutnya ada beberapa macam segi. Yang pertama ada segi fisik. Terdiri atas cara berjalannya kaku dan agak membungkuk, pernapasannya pendek dan tidak teratur, dan cara melihatnya agak beringas. Segi selanjutnya ada segi bahasa. Yang pertama ada kosakata yang dimiliki tidak banyak, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik, dan tata bahasanya kurang teratur. Untuk selanjutnya ada segi intelektual yang terdiri atas kemampuan intelektualnya normal dan perkembangan akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa. Dan yang terakhir ada segi emosional, sering merasa curiga dan berprasangka dan sering bersikap agresif. Ada beberapa macam faktor hambatan tunarungu, yaitu sebagai berikut. Ya, faktor yang pertama berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran. Diukur dengan alat audiometer standar ISO International Standard Organization. Pertama ada sangat ringan 27-40 dB, ringan 41-55 dB, sedang 56-70 dB, berat 71-90 dB, sangat berat 91 dB ke atas. Nah teman-teman, dari nomor 1 sampai dengan 4 itu kurang terdengar, nomor 5 itu tuli.
Untuk faktor yang kedua yaitu berdasarkan saat terjadi ketunarunguan. Yang pertama, ketunarunguan prabahasa merupakan kehilangan pendengaran yang terjadi sebelum kemampuan bicara dan bahasa berkembang. Yang kedua, ketunarunguan pasca bahasa merupakan kehilangan pendengaran yang terjadi beberapa tahun setelah kemampuan bicara dan bahasanya berkembang. Nah, ada faktor penyebab anak tunarungu selanjutnya, yaitu ada berdasarkan etiologi dan asal-usul ketunarunguan, yaitu ada tunarungu endogen disebabkan oleh faktor genetik atau turunan, dan tunarungu eksogen yang disebabkan oleh faktor non-genetik, yaitu bukan dari keturunan. Nah, apa aja sih layanan pendidikan untuk anak tunarungu? Nah, jenis-jenis layanan pendidikan pada anak tunarungu ini ada dua macam. Yang pertama ada layanan umum dan yang kedua ada layanan khusus. Pada layanan umum ini sama dengan anak pada umumnya atau anak yang bisa mendengar dengan normal, yaitu ada layanan akademik, latihan, dan bimbingan. Sedangkan layanan khusus ini bertujuan untuk mengurangi dampak ketunarunguan atau melatih kemampuan yang masih ada, yang meliputi layanan bina bicara serta layanan bina persepsi bunyi dan irama. Media apa aja sih yang dapat digunakan untuk anak tunarungu? Nah, ada dua jenis media pembelajaran yang digunakan untuk anak tunarungu, yaitu ada media stimulasi visual dan media stimulasi auditoris. Nah, contoh dari media stimulasi visual ini ada cermin artikulasi, benda asli maupun tiruan, gambar, bias kata, dan gambar disertai dengan tulisan. Kemudian contoh dari media stimulasi auditoris ada speech trainer, alat musik, tape recorder, dan berbagai sumber suara lainnya. Nah, ini dia bentuk dari media stimulasi visual. Simulasi visual merupakan bentuk stimulasi yang dilakukan dengan cara melihat suatu objek. Kemudian, objek tersebut dimasukkan ke dalam ingatan. Nah, kemudian ada media stimulasi auditoris, yaitu ada speech trainer, merupakan alat bantu untuk mendengar. Nah, selanjutnya ada alat musik, yaitu contohnya seperti drum, gitar, gong. Nah, yang terakhir ada tape recorder, merupakan alat untuk merekam suara.